Oh, saya itu sebenarnya bukan memperbandingkan ya, tetapi yang saya maksud adalah kenapa sih publik Indonesia itu kalau yang menyangkut produk pertanian itu tingkat kegelisahan dan responnya sangat tinggi tekanannya. Beda dengan produk-produk industri. Tidak pernah mendapat reaksi publik, itu aja. Disitulah ada ketidakadilan respon. Dan ketidakadilan respon itu bisa dilihat dari ketidakadilan publik keberpihakan pada kaum petani. Masalah pertanian kan jarang yang konsen melakukan pembelaan. Tetapi kalau masalah-masalah di luar pertanian, masalah industri, masalah transportasi, yang melakukan pembelaannya sangat tinggi. Nah, dalam posisi ini saya ini petani, DPR saya mewakili wilayah Purwakarta, Kerawang, Bekasi, yang itu adalah lumbung pangan nasional, maka saya mulai melihat bahwa ada ketidakadilan terhadap produk pertanian Indonesia. Penghargaan terhadap petaninya rendah, gitu aja. Nah, kemudian kalau dari sisi perbandingan produk, ini petani loh. Saya sebenarnya sudah jelaskan. 1 hektar sawah itu, biaya produksinya kalau diserahkan pada orang lain dikelola, itu 20 juta. Tapi kalau dikelola sendiri 17,5 juta. 1 hektar itu rata-ratanya dapatlah 4 ton, jangan ngomong 5 ton. Harga dulu yang selalu diterima oleh petani 500.000 per kuintal gabah. Kalau 4 ton itu 20 juta. Anda lihat, dapat apa petani? Nggak dapat apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah, kok masih ada produk beras? Karena itu tradisi. Karena tradisi petani itu kalau nggak nanam padi, itu seperti sholat tanpa takbir atau sholat tanpa fatihah. Jadi hidupnya menjadi tidak sah. Karena itu kecintaan, maka petani itu tidak pernah ada catatan pengeluaran. Yang nyangkul nggak ditulis berapa bayarannya, bayar pupuk nggak ditulis, beli benih nggak ditulis, beli obat-obatan nggak ditulis, giling ketika panen nggak ditulis, semuanya lupa. Ya, yang dia tunggu adalah hasil panennya. Sehingga yang hasil panen itulah yang diceritakan. Jadi produk prosesnya tidak pernah diceritakan. Dan Anda kalau tahu bahwa pada musim tahun ini, itu petani itu 3 kali nanam. Karena begitu nanam, kena penggerek batang. Nanam lagi, kena penggerek batang lagi. Dia 3 kali plus serangan hama tikus. Dan itu kan 3 kali mereka mengeluarkan modal. Nah, kalau bicara perspektif ke depan, bicara nanti ke depan, ya caranya satu kan, komitmen Pak Prabowo untuk melindungi pupuk, melindungi obat-obatan, teknologi kan sudah kuat, artinya petani aman. Yang berikutnya adalah, kalau ingin aman gabah petani itu adalah dibeli produknya oleh negara. Produk pertanian beli oleh negara, kemudian simpan di gudang negara, kemudian didistribusikan ke pasar dengan harga yang sudah flat. Artinya bahwa petani memberikan sumbangan ke negara, negara memegang kendali terhadap harga gabah. Nah, hari ini di Indonesia itu ada ketidakadilan gabah. Gini, orang kaya dengan penghasilan sebulan 50 juta, harga berasnya sama dengan tukang beca gula. Ke depan harus dibikin kualifikasinya. Yang ekonomi menengah ke bawah, berasnya sudah aja beri. Orang kaya berasnya beli. Kan sekarang produknya kan sudah ada dalam bentuk berbagai bantuan kan, ada PKH, bantuan pangan non tunai, kemarin ada bantuan El Nino, itu kan sudah bagus. Mulai sekarang verifikasi jumlahnya diperbanyak, negara memberikan subsidi beras bagi warga, orang-orang kaya beri beras di pasaran dengan harga yang sepadan. Pak, bagusnya berapa sih petani dapat penghasilannya gitu Pak? Nih saya petani nih. Petani itu dapat untung dari panen itu kalau gabahnya 700.000 per kuintal. Di bawah itu nggak ada. Itu baru. Kalau 800 bahagia. 900 apa lagi? Oh, apa lagi? Bisa beli mobil tuh. Nah, gitu loh ya. Tapi kalau sudah di bawah 500, loss. Saya katakan 500 itu 5 ton kali 1 hektar, 4 ton kali 1 hektar, 20. Nggak ada apa-apa. Makanya saya kan yang noto gini, saya kritik misalnya BPS. Menjelang lebaran,
harga cabai naik inflasi, harga bawang naik inflasi, harga beras naik inflasi, harga sarung naik nggak inflasi, sajadah naik nggak inflasi, baju koko naik nggak inflasi, dan kemudian kan nggak akan pernah jual harga beras mangpang mumpung, dia standar. Tapi jual sarung menjelang lebaran 50 jadi 90 kok. Ayo adil dong sama petani.